Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Menjadi kehormatan bagi saya untuk hari ini sebagai pengatur acara. Luar biasa, paginya cerah, menggambarkan suasana pada pagi hari ini. Yang terhormat dan kami banggakan KBNN RI, Bapak Dr. Petrus Rendat Golose. Yang kami hormati tamu terhormat kita, Bapak K. Bakamla RI, Laksana Madya Bakamla Aan Kurnia, beserta rombongan. Ada Bapak Sestama, Bapak Irawan, Deputi Operasi, Bapak Utara Barat, Bapak Direktur, Bapak Imam Wahidi, Bapak Joko, dan rekan-rekan sekalian. Yang kami hormati Bapak Deputi Berantas, Bapak Arman Depari, para direktur, rekan media, serta penggiat dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita wajib mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena perkenan dan kemudahan dan pertolongannya, sehingga BNN RI beserta instansi terkait lainnya, Bakamla dan istri lainnya diberikan kemudahan dalam upaya pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pagi hari ini kita melakukan press release pengungkapan ketiga di tahun 2021 dari 4 TKP. Untuk tertib acara kami bagi sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, 2 press release oleh KBNN, kemudian sambutan dari Bapak K. Bakamla RI, tanya jawab, dan 5 penutup. Berikutnya kami sampaikan, kami persilahkan kepada Bapak KBNN RI untuk melakukan press release. Pada Bapak KBNN kami persilahkan. Izin Pak ya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Bakamla, perlu saya sampaikan bahwa Pak Kepala Bakamla ini adalah rekan saya sekolah sama-sama dari Lemhanas, bersama-sama dengan Panglima TNI. Dari sebelum-sebelumnya kita juga sudah melakukan kolaborasi yang luar biasa. Sestama, Bakamla, ini lifting saya juga. Kemudian ada di belakang sini juga ada lifting, maksudnya perlu disampaikan juga dia. Yang lain saya nggak perlu sebutkan karena tapi saya berterima kasih kepada Pak Aan Kurnia yang sudah bersama-sama hadir pada saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa kita gelorakan semangat perang melawan narkoba. Kemudian kenapa kita gelorakan juga berkaitan ini dengan istilah atau tagnya adalah war on drugs, sehingga ini bisa dirasakan sampai juga ke luar negeri. Kita tahu bersama bahwa masalah drugs ini adalah transnational organized crime. Gelora yang kita sampaikan ini juga sesuai dengan instruksi Presiden 02/2020, di mana BNN Republik Indonesia mengkoordinasikan kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, kemudian melapor kepada Presiden Republik Indonesia. Hasil kerjasama yang dilakukan dalam operasi yang berkaitan dengan war on drugs ini dilakukan raid planning and execution bersama-sama
dengan Bakamla, nanti akan dijelaskan oleh Pak Aan juga. Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari dengan tersangka yang ada di sini, 2 perempuan dan 1 laki-laki di homestay yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian dari perkembangan juga dari yang sebut dengan tempat kejadian perkara atau crime scene, itu tanggal 7 juga dilakukan pengamanan tersangka berinisial SD di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat dengan barang bukti 1,99 kg sabu. Kemudian perlu saya sampaikan juga, operasi ini bukan hanya di Jakarta, tapi operasi kita juga dari sindikat yang lain melakukan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 berhasil mengungkap jaringan Medan, Palembang dengan 2 tersangka MT dan EJ dari TKP atau crime scene di bypass Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan barang bukti sebesar 15,52 kg sabu. Kemudian dari upaya yang dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran dengan tentunya advising dari Deputi Pemberantasan, berhasil lagi menangkap dari pengembangannya tersangka berinisial JN, JR dan NAS yang berlokasi di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan barang bukti 10,38 kg sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 BNN RI juga berhasil menangkap transaksi narkoba terdiri dari 2 tersangka berinisial UA dan AR dari TKP yang berlokasi di hotel di Cengkareng, Jakarta Barat dengan barang bukti sebesar 2 kg sabu. Perlu saya sampaikan bahwa hal ini adalah upaya taktik dan teknik yang dilakukan oleh anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan stakeholders yang melakukan apa yang disebut dengan operasi-operasi yang berkaitan dengan observasi, control delivery, sampai dengan rate planning and execution untuk memutus jalur supply penyelundupan narkotik di Indonesia. Tentunya operasi ini akan terus berlanjut, dan akan berlanjut mengingat kalau ini dipergunakan, kita lihat berapa korban yang akan dilakukan kepada calon-calon pengguna. Ini kalau kita lihat ini bisa sampai dengan 1.398.170 orang kalau bisa dipakai sampai 3 orang. Kalau 2 bisa sampai dengan kurang dari 1 juta orang. Kalau 1 kira-kira 400.000 sekian orang. Ya, ini bagaimana kita melakukan tindakan represif untuk preventing. Sekali lagi dari lubuk hati saya yang paling dalam berterima kasih kepada Kepala Bakamla yang selama ini telah bersinergitas dalam upaya P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
kami sekarang melakukan penelitian secara laboratory, kira-kira prekursor ini berasal dari mana. Ini untuk pembuatan ini. Jadi rekan-rekan media yang saya hormati, ini proses yang panjang sehingga kita bisa memutus antara kingpin sampai dengan kurir-kurir dan orang-orang yang terlibat. BNN selaku koordinator dalam penanggulangan narkoba ini, sesuai dengan Inpres itu kita mengkoordinir 73 kementerian dan kelembagaan, 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Yang jelas kita di sini sekarang juga melakukan mapping, updating yang sudah ada berkaitan dengan zona-zona rawan narkotik. Kita tidak mau dalam situasi sulit, dalam operasi yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan COVID-19, kemudian juga masyarakat bisa juga terpapar narkoba seperti yang ada di depan kita. Saya rasa itu dari saya. Tetap kita lakukan war on drugs, tentunya dengan based on human rights. Silakan Pak Kabakamla. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati KBNN, kemudian Deputi Pemberantasan Pak Sestama, seluruh pejabat BNN dan pejabat Bakamla yang hadir, dan tentunya yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang luar biasa, hari ini saya beserta sahabat saya KBNN bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa Bakamla dan BNN sudah melaksanakan kolaborasi yang luar biasa, sehingga bisa dilihat di sini hasilnya dari operasi bersama antara Bakamla dan BNN. Kita bisa mengamankan sabu seberat 436,30 kg, jadi hampir setengah ton. Kita bayangkan kalau sabu ini sempat beredar, berarti ada kurang lebih 1,3 juta jiwa yang bisa kita selamatkan. Tadi sudah disampaikan oleh KBNN. Kalau kita lihat nilai rupiahnya ini mungkin hampir 1-2 T, bayangkan. Perlu rekan-rekan wartawan ketahui bahwa Bakamla dan BNN ini sudah bekerja sama sangat erat. Jadi sejak 2016 sampai 2019 kita sudah melaksanakan pelatihan untuk pemberantasan narkoba ini. Itu dilaksanakan di Manado dan di Batam. Kemudian kita juga sudah melaksanakan MOU sejak 2019. Dan alhamdulillah hasilnya yang bisa dilihat oleh teman-teman wartawan sekalian di sini. Jadi kita sudah mengamati kegiatan ini hampir 3 bulan. Dan ini alhamdulillah dari hasil operasinya bisa dilihat bersama-sama. Saya sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh KBNN beserta jajarannya untuk melaksanakan war on drug. Kita selalu mendukung karena ini yang jelas akan merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Sesuai dengan instruksi Presiden, kita akan sikat semua bandar-bandar narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja dari saya, dan sekali lagi saya, keluarga besar Bakamla, mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNN beserta jajarannya. Ini bentuk kolaborasi yang sangat luar biasa. Ya, harapan saya ini bukan berhenti di saat ini saja, tapi bisa berlanjut di operasi-operasi ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya beserta jajaran Bakamla sangat apresiasi dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kepala BNN serta jajarannya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut ke depan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kamla. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan dari rekan-rekan media yang tidak bertanya, tujukan kepada siapa, pertanyaan singkat dan padat. Silakan. Pagi Pak, saya Cindy Kompas TV. Pak, mau ditegasin dong Pak, berarti dari total ini ada berapa jaringan yang diungkap atau ada berapa kasus, terus juga rencananya awalnya ini mau didistribusikan kemana, dari mana gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebelum ini, kamu ukuran kaosnya apa? M. Kasar. Jadi saya kan udah bilang kalau wartawannya bagus, kita kasih ininya M. Jadi mendukung war on drugs. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, ini jaringan yang pertama yang besar itu adalah jaringan internasional. Ya, ini karena sedikit masih dalam investigasi yang saya katakan tadi, walaupun sudah ada, tetapi masih kita lakukan pengembangan, karena ini juga karena jumlahnya yang sangat besar, penelitian juga harus tetap dilakukan, jaringan juga tetap, tetapi kalau yang melibatkan 436.30 ini, 436,3 ini adalah jaringan internasional. Kita tahu bersama bahwa prekursor ini banyak terdapat di luar negeri. Nah, ini kita juga kerjasama dan kita akan sampaikan juga pada saatnya, kalau nanti bukan hanya dari keterangan mereka-mereka ini, tapi juga bagaimana hasil lab yang akan kita lakukan dalam pemeriksaan untuk menentukan asal muasal prekursor. Ada juga sekarang yang disebut dengan pre-prekursor. Jadi mereka mengirimkan masih dalam bentuk bukan prekursor tapi pre-prekursor, kemudian nanti dilakukan proses laboratorisasi oleh mereka sendiri yang disebut dengan clandestine laboratory, kemudian menghasilkan juga barang-barang yang terlarang seperti ini. Kemudian yang tadi juga saya rasa sudah saya sampaikan, yang diungkap juga adalah jaringan dari Medan, Palembang. Ini operasi yang dilakukan continuously. Ini saya amat sangat berterima kasih kepada anggota Kedeputian Pemberantasan dengan gabungan direktoratnya, ada Direktorat Intelijen, Direktorat Pengejaran, Penindakan, kemudian Direktur Narkotika juga ada di sini, kemudian Direktur P2, kemudian juga ada juga dari Bea Cukai, Interdiksi. Kemudian tadi juga saya sampaikan bahwa ada jaringan juga. Ini bahasanya harus kita lihat, networking itu dari Medan. Kemudian juga jaringan yang dilakukan itu dari jaringan Jakarta. Jadi ini berkesinambungan. Jadi yang disampaikan ini, tapi kalau kita lihat bersama bahwa produksinya ini adalah produksi yang walaupun sementara dilakukan penelitian lebih fix lagi, tapi rata-rata yang kita lakukan dalam 1 bulan ini berasal dari luar negeri. Tidak menutup kemungkinan yang saya katakan tadi, tapi untuk sementara yang boleh saya sampaikan bahwa jaringan ini adalah jaringan internasional yang masuk di kita. Jadi perlu yang saya sampaikan kerjasama lintas batas, kemampuan yang
seperti Badan Keamanan Laut ini luar biasa dengan peralatannya dan sebagainya. Kita juga perlu kemampuan-kemampuan yang ada di wilayah perbatasan. Kita juga melakukan kegiatan walaupun kecil, tetapi mereka masuk di desa-desa, sehingga kita lakukan yang disebut dengan desa bersinar. Kemudian sampai nanti tujuannya adalah Indonesia bersinar, bersih narkoba. Ini perlu, saya juga mengharapkan kepada rekan-rekan media untuk menjadi juga jurnalis bersinar, bersih narkoba. Berarti ikut bersama-sama dalam program yang kita canangkan, itu mulai dari pencegahan sampai dengan rehabilitasi. Ini perlu, saya juga kemarin mendapat telepon dari promosi yang kita lakukan, orang untuk rehabilitasi. Saya tetap, karena ini pekerjaan panjang yang harus kita selesaikan. Terima kasih, bagus pertanyaannya dari Kompas ya. Ya, Berikutnya siapa? Nggak bertanya silakan maju ke depan mic. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, mari kita setelah ini foto bersama, Pak, di depan kepada Pak KPN, Bapak Kabakama, Bapak Setama, Bapak Deputi, Bapak Asop, Deputi, kemudian Pak Direktur Hukum, serta Pak Joko, Imam ya, Pak Heri, silakan untuk ambil hand gloves ya. Kemudian silakan Mas Yadid dari ini di Jenpas sudah nyampe belum? Pak Imam, pakai dulu Pak Imam. Silakan, monggo Pak Sesama, Pak Asisten Koperasi, Mas Heri, Pak Joko, Mas Imam, Pak Imam.